Shalom, selamat sore, selamat kita bertemu kembali di dalam kategori call ministry kaum ibu GPPS. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita mau berdoa. Bapa kami yang di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan, kalau pada sore hari ini kami masih diberi kesempatan untuk bisa mendengar firman Tuhan. Tuhan Allah Roh Kudus kuasai hati dan pikiran kami, supaya firman Tuhan yang disampaikan benar-benar boleh kami mengerti, dan jadikan kami semua pelaku-pelaku firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Ibu-ibu yang kekasih di dalam Tuhan, sore ini kita mau sama-sama belajar dari salah satu buah Roh Kudus, yaitu roh kesetiaan. Ada 9 buah Roh Kudus yang terdapat di dalam Galatia pasal 5 ayat 22 dan 23. Tapi sore hari ini kita mau belajar mengenai roh kesetiaan atau kesetiaan. Ibu-ibu yang kekasih di dalam Tuhan, Tuhan rindu agar setiap orang percaya, anak-anak Tuhan, mempunyai sifat setia, seperti Tuhan adalah setia, yang terdapat di dalam 2 Tesalonika pasal 3 ayat yang ketiga. Bahkan setia sampai mati di kayu salib, Filipi pasal 2 ayat yang ke-8. Yesus sudah memberikan teladan kepada kita, yaitu setia sampai mati. Nah, ibu-ibu yang kekasih di dalam Tuhan, setia bukan saat-saat susah kita butuh pertolongan Tuhan. Bagaimana kalau sudah ditolong Tuhan, masalah sudah selesai, persoalan sudah beres, apakah kita masih tetap setia waktu seperti dulu kita butuh Tuhan, atau istirahat dulu? Katakan saja seperti payung, ya. Waktu hujan, waktu panas kita butuh payung. Payung itu kita buka, kita pakai. Tetapi setelah kita pakai, kita taruh begitu saja, sampai lupa di mana kita menaruhnya tempo hari. Nah, kekasih Tuhan, setiap orang, saudara dan saya, setiap orang merindukan, membutuhkan, mempunyai, katakan ya, pasangan hidup yang setia. Setia waktu jaya, waktu ekonomi merosot pun masih tetap setia. Kita semua membutuhkan, merindukan mempunyai pegawai yang setia, mempunyai teman atau kawan yang setia. Sebab ada tertulis di dalam Amsal Sulaiman pasal 20 ayat yang ke-6, banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang setia siapakah menemukannya? Saya catat dalam Alkitab Bahasa Indonesia Sehari-hari, demikian bunyinya. Banyak orang mengaku dirinya adalah kawan. Kalau yang terjemahan baru, banyak orang menyebut dirinya baik hati. Jadi kawan itu adalah orang yang baik hati kepada kita. Tetapi yang betul-betul setia sukar ditemukan. Inilah yang tertulis di dalam Alkitab Bahasa Indonesia Sehari-hari. Nah, kawan itu banyak, kekasih Tuhan. Waktu kita senang, waktu kita bahagia, mereka ada bersama-sama dengan kita. Tetapi yang dikatakan kawan sejati adalah kawan yang setia,
saat kita di dalam kesukaran, saat kita di dalam kesusahan, di dalam persoalan, di dalam masalah, Ia selalu ada di dekat kita, hadir di tengah-tengah kesukaran kita, dan ikut merasakan penderitaan yang kita alami. Itu artinya setia kawan. Firman Tuhan katakan sukar didapat. Nah, kekasih Tuhan, kita bisa saja mengatakan dengan mudah bahwa kita mau setia. Seperti waktu kita mengungkapkan, menyampaikan janji setia waktu kita nikah dulu, untuk supaya kita saling mencintai, setia sampai mati. Tetapi untuk menjadi pelakunya tidak mudah. Apalagi kalau orang tersebut belum dibaptis sepenuhnya Roh Kudus, karena ini adalah hasil karya Roh Kudus. Untuk setia perlu pengorbanan yang besar, dan kita benar-benar harus bisa mematikan daging. Berbicara mengenai kesetiaan, bagaimanakah caranya supaya kita bisa setia? Mari sore hari ini kita mau sama-sama belajar untuk setia, dan bagaimanakah caranya untuk kita bisa setia. Yang pertama, kita harus bisa menekan perasaan. Manusia adalah ciptaan Allah yang sempurna karena mempunyai rasio dan perasaan. Jadi perasaan inilah yang memegang peranan penting di dalam hidup bermasyarakat. Sehingga ada orang yang mengatakan nggak punya perasaan. Ada orang yang mengatakan perasaannya sangat halus sekali. Orang itu sangat jaga perasaan, seperti pada umumnya, yaitu kaum ibu sangat menjaga perasaan. Nah, karena halusnya perasaan inilah, kekasih Tuhan, yang sering kali membuat kaum ibu mudah tersinggung dibanding dengan kaum pria. Justru perasaan inilah yang sering kali menjadi penghalang. Perasaan inilah yang sering kali menggagalkan sifat setia kalau kita turuti. Karena itu perasaan mudah tersinggung, perasaan terlalu halus, jangan dituruti. Harus kita bisa menekannya. Kita harus sadar, kekasih Tuhan, kita hidup bermasyarakat. Jadi, kita berhubungan dengan orang-orang yang masih belum sempurna. Banyak kekurangan, banyak kelemahan, bahkan karakter yang berbeda-beda. Istilah mengatakan tidak ada gading yang tidak retak. Jadi artinya semua itu ada cacatnya sekalipun sedikit. Nah, jadi perlu bagi kita untuk bisa menekan perasaan kita. Jangan mudah tersinggung. Kita belajar memaafkan, kita belajar mengampuni. Firman Tuhan katakan di dalam Matius 6 ayat 14-15, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, kalau kita mengampuni kesalahan orang, bagaimana bisa mengampuni? Kita harus bisa menekan perasaan kita. Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Kita yang rugi.
kalau kesalahan kita tidak diampuni oleh Bapa, kita yang rugi. Sebab doa-doa kita akan terkendala, doa-doa kita tidak didengar dan dijawab oleh Tuhan. Nah, perlu diperhatikan, di mana tidak ada pengampunan, mungkin karena tersinggung dan lain sebagainya. Di mana tidak ada pengampunan, di situ pasti terjadi perpecahan. Katakan saja kalau itu di dalam rumah tangga, terjadilah perceraian kalau salah satu tidak bisa mengampuni. Kalau di dalam organisasi, mungkin karena tersinggung, keluar dari organisasi. Mungkin motong, nggak mau lagi pelayanan, nggak mau lagi ibadah. Karena apa? Karena ini tidak bisa menekan perasaan. Nah, gagal untuk melakukan apa yang dikatakan setia. Untuk setia, kekasih Tuhan, bukan perasaan saja yang harus kita tekan, tetapi daging ini loh yang sering kali minta dimanja. Satu contoh misalnya, mau pergi doa pagi, doa subuh, atau mau pergi kebaktian pagi, tahu-tahu turun hujan, banjir. Nah, apa? Takut kalau encoknya kumat, takut kalau rematiknya kumat, gagal, nggak bisa setia. Mungkin mau kebaktian KKR malam, atau mau doa malam, tahu-tahu gerimis, ya. Takut nanti kalau pilek, dan takut linunya kumat, gagal, nggak bisa melakukan setia. Nah, ini setianya gagal. Kekasih Tuhan, jadi kalau kita mau setia di hadapan Tuhan, daging ini jangan dimanja. Puji nama Tuhan, sebab ada tertulis, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah dia. Roma 12 ayat yang ke-11. Nah, yang pertama, bagaimana caranya supaya kita bisa setia? Yang pertama, kita harus bisa menekan perasaan, kita harus bisa menekan daging, ya. Jangan mudah tersinggung. Puji Tuhan. Sekarang yang kedua, bagaimana caranya supaya kita bisa setia? Yang kedua, tahan terhadap tantangan dan goncangan. Tahan terhadap tantangan atau goncangan. Ada tertulis di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 8 dan 9. Dalam hal kami ditindas namun tak tersepit, kami habis akal namun tak putus asa, kami dianiaya namun tak ditinggalkan sendirian, kami dihempaskan namun tak binasa. Hal tahan terhadap tantangan, tantangan di dalam hidup, tantangan di dalam pelayanan. Ibu-ibu, kita belum bisa disebut setia kalau segala sesuatunya mulus, kalau segala sesuatunya berjalan dengan lancar. Misalnya ekonomi keberkatan, rumah tangga oke, kesehatan oke. Tetapi kalau kita dihadapkan banyak tantangan, kita tetap setia. Itu namanya setia di hadapan Tuhan. Satu contoh, dalam pelayanan mungkin kita tidak dianggap, kita dihina, mungkin juga kita ditekan, digeser, pelayanan kita direbut, tetapi kita tetap setia melayani, tetap setia ibadah, nggak motong, nggak keluar dari organisasi. Itu namanya tahan terhadap tantangan.
tantangan di dalam pelayanan. Sekarang tantangan di dalam hidup, mengalami kegoncangan, ekonomi mengalami kegoncangan, mungkin merosot, mungkin banyak persoalan di dalam hidup, mungkin keluarga ada dalam masalah dan lain sebagainya. Tetap setia. Itu namanya setia, tahan terhadap tantangan dan goncangan. Ada tertulis di dalam Matius 19 ayat yang ke-30. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Matius 19 ayat yang ke-30. Kekasih Tuhan, mari kita mau belajar tetap setia. Sekalipun sudah mulai muda dulu kita melayani pekerjaan Tuhan, kita pertahankan. Jangan karena tantangan di dalam hidup, jangan karena tantangan di dalam pelayanan, kita mundur jadi yang terbelakang. Ada tertulis di dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 5 dan 7. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pemberita Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Inilah yang dikatakan oleh Rasul Paulus, nasihat Rasul Paulus terhadap anak rohaninya yang bernama Timotius. Kekasih Tuhan, di dalam perlombaan, di dalam pertandingan, penentuan siapa yang menang, siapa yang kalah, itu terletak pada garis yang terakhir. Bukan yang kita lalui, bukan yang ada di belakang kita, tetapi garis yang terakhir. Satu contoh, mungkin dulu ketika kita masih muda, masih kuat, ya, kita setia ibadah, setia doa, doa puasa, doa malam, besuk, kita jadi kolektan, kur, dan lain sebagainya. Kita lakukan semuanya ketika dulu kita masih muda, kita lakukan dengan setia. Tetapi tahun berganti tahun, sekarang kita sudah setengah baya mungkin, ya. Sekalipun kita sudah setengah baya, tetapi puji Tuhan, sekalipun lansia katakanlah, kita masih diberkati badan yang sehat, kuat, nggak sakit-sakitan, masih kuat. Nah, tetapi jangan merasa karena kita sudah lansia, ya, sudah waktunya istirahat, jadi kita malas-malesan, aras-arasan, capek saya mau istirahat. Ingat, kekasih Tuhan, hidup adalah kesempatan. Kalau kita masih diberikan kesempatan, apalagi Tuhan memberikan kita tubuh yang sehat, gunakan. Karena satu saat kesempatan itu habis, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Sebab aku memberi kesaksian tentang mereka, bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Roma 10 ayat yang kedua. Ini bagi mereka-mereka yang kurang mendalam di dalam firman Tuhan, tidak mengerti firman Tuhan dengan benar, setianya ikut-ikutan, anut grup yuk. Sekalipun orang lain tidak setia, kita belajar tetap setia. Jangan karena kita sudah lansia, tapi puji Tuhan, Tuhan mempunyai maksud kalau kita sekalipun sudah lansia, tetapi kita masih diberkati sehat, kuat, gak pernah sakit. Itu adalah rencana Tuhan di dalam hidup kita. Nah, Rasul Paulus katakan bahwa mereka ini hanya ikut-ikutan, tidak mengerti firman Tuhan, giatnya luar biasa.
Dari Senin sampai Minggu tidak ada yang kosong. Dari pagi sampai malam selalu ada kegiatan. Entah itu kegiatan persekutuan doa, entah itu pesta ucapan syukur, pesta kemanten, atau pesta pindah rumah dan lain sebagainya. Saya nasihatkan kepada istri-istri, kaum ibu, ya, firman Tuhan menganjurkan supaya kita menjadi istri-istri yang bijak, istri-istri yang bertanggung jawab, artinya mencintai keluarga, bertanggung jawab. Pekerjaan rumah harus diselesaikan dulu, beres jauh sebelum jam ibadah. Silahkan setelah beres kita ibadah. Segala sesuatunya sudah kita siapkan untuk keluarga kita, anak-anak kita, suami. Kita siapkan semuanya, baru kita pergi ibadah. Nah, yang kedua adalah karena setia harus tahan terhadap tantangan. Yang ketiga, untuk supaya kita bisa setia, mempunyai rasa tanggung jawab. Firman Tuhan katakan, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kolose 3 ayat 23 dan 24. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Kita harus bertanggung jawab terhadap apa yang dipercayakan kepada kita. Jangan bertindak seenaknya sendiri. Orang yang setia dengan tugasnya adalah orang yang bertanggung jawab. Sebaliknya, orang yang tidak setia dengan tugasnya, dia adalah orang yang tidak bertanggung jawab. Dia adalah orang yang tidak setia di hadapan Tuhan. Jangan kita setia karena manusia. Jangan kita setia karena memandang muka orang. Tetapi kita belajar setia karena Tuhan sudah setia kepada kita. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Matius 25 ayat yang ke-21. Kalau kita setia dalam perkara yang kecil, apapun yang Tuhan percayakan kepada kita, kita lakukan, kita kerjakan dengan penuh tanggung jawab, maka Tuhan akan percayakan kepada kita perkara yang besar. Artinya kita akan dipakai oleh Tuhan. Adalah satu kehormatan bagi kita kalau kita boleh melayani pekerjaan Tuhan apapun bentuknya. Setia jangan karena imbalan. Setia jangan karena sesuatu yang jasmani. Setia jangan ikut-ikutan. Sekalipun yang lainnya tidak setia, tapi kita belajar tetap setia. Sebab ada tertulis di dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-58. Karena itu saudara-saudara yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Jerih lelah kita tidak sia-sia di dalam Tuhan. Semuanya dicatat oleh Tuhan dan Tuhan sudah menyediakan berkatnya, hadiahnya. Dan besok kalau kita sudah sampainya waktu dipanggil oleh Tuhan, Wahyu pasal 2 ayat yang ke-10c, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku, huruf besar Tuhan, akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari, mahkota kehidupan, hidup sejati yang kekal di surga yang mulia. Lalu apa untungnya ketika kita masih hidup di dunia ini? Kalau besok kita dipanggil Tuhan, kita mendapat mahkota kehidupan. Selagi kita masih di dunia, apa untungnya?
Mazmur 18 ayat yang ke-26a. Terhadap orang yang setia, Tuhan berlaku setia. Oh, puji Tuhan. Saudaraku, katakan saja, kalau kita mempunyai suami yang setia atau mempunyai pasangan hidup yang setia, suami setia, mengasihi, memperdulikan, melindungi, memelihara, mencukupi apa yang menjadi keperluan kita, selalu dicukupi oleh suami-suami kita. Benar, Ibu-ibu? Nah, ini bukan suami laki, tapi Tuhan, Allah Sang Pencipta langit dan bumi, Allah yang Maha Kuasa. Dia yang akan setia kepada kita, melebihi suami kita. Tuhan akan selalu ada di dekat kita. Setiap detik, setiap saat kita disertai Tuhan, kita dilindungi Tuhan, kita dipelihara Tuhan. Bahkan saat-saat ini dilalukan dari wabah COVID-19. Puji nama Tuhan, karena kita ini menjadi perhatian Tuhan. Kita ini menjadi buah hati Tuhan, dan kita ini menjadi biji mata Tuhan. Karena apa? Karena kita sudah setia, dan Tuhan berlaku setia kepada orang yang setia. Nah, sekianlah firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini benar-benar boleh menjadi berkat bagi kita semua kaum ibu, supaya kita belajar setia. Bagaimana caranya setia? Supaya kita harus bisa menekan perasaan, tidak mudah tersinggung, bisa menekan daging. Hal yang kedua, bagaimana caranya supaya kita bisa setia? Kita tahan terhadap tantangan. Kalau kita masih diberikan kesempatan, diberkati tubuh sehat, kuat, masih bisa melayani, kerjakanlah, karena hidup itu adalah kesempatan. Jangan menghiraukan tantangan-tantangan yang ada, yang ketika kita harus tanggung jawab terhadap apa saja yang dipercayakan kepada kita. Jangan kerjakan segala sesuatu itu seenaknya sendiri, tetapi kita mempunyai rasa tanggung jawab di hadapan Tuhan. Amin. Sekian firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur, terima kasih. Kalau pada saat sore hari ini kami boleh kembali menerima nasihat melalui firman Tuhan. Roh Kudus taruh setiap ajaran-ajaran firman Tuhan, nasihat firman Tuhan sore hari ini ke dalam hati kami yang terbaik. Bahkan Roh Kudus tuntun, Roh Kudus mampukan kami. Mungkin kami sebagai kaum ibu yang selama ini seringkali mudah tersinggung, Tuhan tolong supaya lewat nasihat firman Tuhan sore hari ini kami boleh diubahkan menjadi anak-anak Tuhan yang setia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa kami, dan kami dasarkan, kami alaskan doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat sore. Tuhan memberkati kita sekalian.